Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, saya Salaka Dimar Faraki, bisa dipanggil Oka. Saya mahasiswa program studi Diploma 3 Akuntansi di Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menggambarkan sedikit tentang bagaimana seorang ASN yang memiliki nilai profesionalisme dan integritas. Nah, yang pertama, apa ASN itu dan apa tugasnya? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi, dari definisi tersebut dapat kita lihat bahwa ASN itu terdiri dari dua, yaitu PNS atau pegawai negeri sipil dan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ASN ini tugas utamanya adalah menjadi pelayan masyarakat. Jadi ASN ini adalah salah satu instrumen kunci bagi suatu pemerintahan sehingga kegiatan pelayanan masyarakatnya dapat bekerja dengan lebih baik. Nah, terus dalam menjalankan tugasnya, ASN itu memiliki suatu kode etik. Nah, kode etik itu ada yang berbentuk kode-kode etik dan berbentuk kode perilaku. Dan kode-kode ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan seorang aparatur sipil negara. Nah, kode etik dan kode perilaku tersebut dituangkan dalam 12 poin yang terdapat pada pasal 5 Undang-Undang 5 tahun 2004. Nah, yang selanjutnya apa itu nilai-nilai Kementerian Keuangan? Jadi, sebagai mahasiswa Ikatan Dinasti PKN STAN yang notabene di bawah naungan Kementerian Keuangan, kita diajarkan 5 nilai Kementerian Keuangan. Nah, nilai-nilai tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312 Tahun 2011. Nilai tersebut terdiri atas integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Nah, yang akan saya tekankan di video ini adalah nilai integritas dan profesionalisme. Nah, integritas sendiri itu apa? Jadi, integritas itu adalah makna bahwa pentingnya memegang teguh kode etik dan prinsip moral dalam menjaga martabat kita sebagai seorang ASN. Nah, implementasinya bisa kita lihat dalam bentuk sifat yang jujur, tulus, amanah, serta menjauhkan diri dari sifat tercela. Sedangkan nilai yang kedua, profesionalisme, itu kita lihat bahwa kita harus memegang teguh suatu komitmen dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan yang kita miliki. Nah, implementasinya, jadi kita harus selalu melaksanakan kegiatan kita itu dengan penuh tanggung jawab dan kompetensi yang tinggi. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa kita ini harus tetap menjadi orang yang haus ilmu, tapi juga tetap memegang nilai-nilai kejujuran. Nah, sesuai dengan penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu integritas dan profesionalisme yang telah dibahas sebelumnya, saya mengundang 4 orang rekan saya dari 3 eselon 1 yang berbeda. Nah, mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alicia dari KPPN Bantaeng. Ya, saya Muhammad Farzan Zaifullah dari KPP Pratama Timika. Ya, perkenalkan, saya Talita dari KPPBC TMP Cibengkalis. Perkenalkan, saya Hanis dari KPU Bea Cukai Tipe B Batam. Nah, itu teman-teman kita. Terima kasih teman-teman udah bergabung bersama saya hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja bincang santai tentang ASN yang berintegritas dan memiliki nilai profesionalisme yang baik. Gitu. Nah, yang pertama, teman-teman menurut kalian, apa itu integritas dan profesionalisme dalam dunia pekerjaan? Menurut saya, integritas itu karakter kita sih. Maksudnya, kejujuran yang ada di diri kita. Terus kayak tidak mudah terpengaruh dengan dorongan dari luar ya buat untuk godaan dari luar. Terus kalau profesionalisme lebih ke cara kerja kita, tidak mencampurkan yang pribadi dengan pekerjaan. Ya, terima kasih Talita. Nah, terus dalam penerapannya itu pasti kan butuh usaha yang berat gitu. Nah, menurut kalian nih, selain Talita, ada nggak sih hambatan untuk melakukannya pada saat kalian bekerja? Izin menjawab, kalau menurut saya hambatan yang terbesar itu kalau kita kerjanya itu di lapangan. Seperti teman saya yang kerjanya jaga bandara, jaga pelabuhan, menurut saya di situ hambatannya paling besar karena bertemu dengan pengguna jasanya langsung. Jadi kesempatan untuk menyuap, menyogok, nah itu sangat besar sekali. Oh baik, begitu. Jadi dari sisi Hanis yang bersinggungan langsung dengan pengguna jasa ya, dari sisi pabean dan cukai mungkin ya di KPU BC Batam sana.
Nah, mungkin dari Faruk yang sama-sama pegawai yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Izin menjawab, kebetulan saya berada di subbagian umum, jadi stakeholder saya adalah pegawai kantor. Hambatan yang saya amati di sini lebih ke apakah kita akan mengikuti SOP yang pada pelaksanaannya itu tidak efektif apabila dibandingkan dengan kita menjalankan kegiatan tersebut sesuai dengan inovasi kita sendiri. Semisal di ketentuan, pegawai yang setelah melaksanakan cuti dari luar kota kantor harus melakukan rapid test di lokasi kantor. Menurut SOP, seharusnya pegawai tersebut melaksanakan rapid test H+1 setelah dia datang. Tetapi apabila pegawai tersebut mengikuti rapid test kantor, yang mana pelaksanaannya H+2, itu akan dianggap lebih efektif karena bisa menghemat uang pribadi serta memudahkan pelaporan data vaksinasi untuk dilaporkan ke kantor wilayah maupun kantor pusat oleh bagian kepegawaian. Oh gitu, jadi karena Faruk ini lebih fokus ke stakeholder di dalam kantor, jadi mungkin tidak berhubungan langsung dengan wajib-wajib pajak. Tapi pasti tetap ada aja yang namanya hambatan gitu kan. Terima kasih buat Hanis sama Faruk, dan untuk terakhir buat Alicia, mungkin dalam penerapan ini itu kan kita masih, ini mungkin kalian ASN muda ya, baru PNS. Nah, apa dari Alicia ada inovasi yang dilakukan untuk melakukan penerapan integritas dan profesionalisme ini untuk lebih efektif lagi gitu. Kalau dari aku, inovasi ini sebenarnya sudah ada ya di Kementerian Keuangan itu, dan semua instansi itu memakai. Kalau sekarang tuh kan hambatan melaksanakan integritas, contohnya itu ketika kita WFH. Kalau WFH itu benar nggak sih kayak seorang pegawai itu bekerja gitu di rumahnya, atau malah nggak kerja gitu. Anggapannya WFH sama dengan cuti gitu kan. Jadi untuk memitigasi itu, Kementerian Keuangan membuat sebuah aplikasi, itu namanya aplikasi Office Kemenq. Di situ salah satu fiturnya itu pengisian tas pegawai. Jadi setiap harinya, sekalipun WFH, tiap pegawai itu harus isi tas di Office Kemenq. Sekarang jadi OA Kemenq. Nah, di situ atasan langsung itu bisa menilai apakah pegawai itu benar bekerja atau tidak gitu dari rumah. Selain itu, nggak cuma mengisi tasnya aja, pegawai itu juga perlu mengupload bukti pelaksanaan tugasnya gitu, atau outputnya. Oh, berarti sudah ada adaptasi dengan kondisi yang new normal ini ya kan? Yang masih pandemi dan masih banyak pegawai WFH, jadi Kemenq sudah melakukan adanya inovasi gitu. Baik, karena mungkin waktu yang terbatas, aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya buat hadir di sini dan berdoa bersama kami. Dan sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Jadi, berdasarkan hasil diskusi sebelumnya, banyak pengalaman yang dapat kita ambil. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita ulas karena keterbatasan waktu, hanya sedikit yang bisa kita tampilkan. Nah, dari sedikit itu, sebenarnya kita juga bisa mengambil atau menarik hikmah yang bisa kita terapkan untuk menjadi seorang ASN muda yang berintegritas dan memiliki nilai profesionalisme. Nah, nilai yang pertama itu adalah dimanapun nanti saya akan ditempatkan, saya harus berpegang teguh sama yang namanya integritas. Saya harus tetap jujur dan amanah, seberapa besar pun dan bagaimanapun bentuk hambatan yang ada. Seperti itu. Contohnya adalah bentuk dari gratifikasi. Jadi sebagai ASN mungkin yang sering berhubungan dengan masyarakat, mungkin kita akan lebih sering untuk mendapatkan yang namanya gratifikasi. Nah, sesuai prosedur yang ada, seberapapun nilai gratifikasinya, kita harus tetap laporkan ke KPK. Jadi kita tidak boleh terlena atau hanya, nilainya hanya segini, bisa saya terima, dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Jadi dari situ, itu kita sudah bisa menjaga martabat kita sebagai seorang ASN. Dan itu penting, karena nama baik itu tidak bisa dengan mudah kita pulihkan seperti sedia kala. Seperti itu. Dan itu merupakan salah satu implementasi kode etik dan kode perilaku sebagai seorang ASN. Di poin yang pertama. Nah, lalu di poin yang kedua adalah bersikap profesional. Jadi, bersikap profesional di pekerjaan adalah suatu kunci kesuksesan dalam meraih karir. Saya akan berusaha melayani masyarakat dengan sikap hormat, santun, dan tanpa tekanan, sesuai dengan kode etik yang ada. Dan yang paling penting, saya akan tetap bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengikuti atasan selama atasan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sekian gambaran diri dari saya.
Pesan saya, tetap jaga integritas dan profesionalisme dimanapun kita berada dalam kegiatan apapun, dan yang paling penting, jangan pernah lelah untuk mencintai dan berbakti pada negeri ini. Terima kasih.